Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur pada hari ini kita bisa jumpa lagi di rumah Tuhan dengan tidak kurang satu apapun. Termasuk pada hari ini kita masih bisa beribadah, walaupun sebagian jemaat, sebagian besar atau kita semua ibadah masih di rumah kita masing-masing. Tapi hari ini ada sedikit berbeda. Dari tempat ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah yang kami siapkan secara langsung dan kita bisa lihat. Dan semoga kita semua dapat merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan lewat pujian yang kita akan nyanyikan, kita naikkan, dan juga lewat firman Allah yang kita akan dengarkan sebentar. Mari kita nyanyikan pujian, merasakan kasih-Mu Tuhan. Kita rasakan kuasa Tuhan sampai hari ini masih ada bersama dengan kita. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Dan kita mendatang dalam doa untuk kita memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari curahkan kuasa-Mu Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau boleh berkenan bagi kami untuk kami bisa jumpa lagi di tempat ini dan boleh berjumpa dengan seluruh umat-Mu di mana mereka berada hari ini. Dan saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah Engkau menyertai, urapan-Mu ada bersama dengan kami, dan firman-Mu yang akan kami sama-sama dengarkan. Biar ini juga boleh memberkati kami semua, boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita pujikan, kita nyanyikan satu pujian. Kita bersyukur karena walaupun mungkin kita belum bisa beribadah seperti biasa karena situasi yang mungkin belum memungkinkan bagi kita, tetapi kita percaya hati-hati kita masih tetap kita arahkan kepada Tuhan, masih kita buka untuk Tuhan, dan kita mau menyanyi bersama-sama bersatu hati
untuk kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, Allah kita yang baik dan besar yang sudah menyertai dan menolong kita. Mari satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih, haleluya. Keluarga besar Jemaat GBD Lesada Palem Semi, kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lebih dari itu kita, walaupun mungkin sebagian kita besar masih ibadah di rumah kita masing-masing, doa di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap adalah keluarga kerajaan Allah. Dan saya percaya walaupun kita mungkin ada di rumah dan kami mungkin ada yang di gereja, di pastori, tapi kita percaya Allah yang sama tetap sanggup untuk memelihara kita. Amin. Sebab itu mari kita mau datang dengan satu pujian lagi. Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan kita percaya itu harus kita lihat di hari-hari ini bahwa memang apa yang firman Allah katakan itu akan terjadi. Dan ya dan amin untuk saya dan saudara. Mari Allah sanggup menyanyikan pujian kita. Terima kasih.
Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Allah sebentar. Mari saya mengajak kita menyanyikan pujian Hatiku Tenang, berada dekat dengan Tuhan. Karena memang ini yang kita perlu alami, ini yang perlu kita rasakan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan rasakan semuanya indah, semuanya kita rasakan ada kedamaian, ada ketenangan. Karena memang Dia Allah yang berjanji, kalau kita dekat dengan Dia, maka kita akan rasa aman. Ada keamanan yang sesungguhnya kita alami. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawab. Hatiku tenang, berjalan denganmu. Hidupku dari awal lagi, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Setelah kami memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau sudah disenangkan dengan pujian kami.
dan penyembahan kami. Saat ini kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman bagi kami. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, baik untuk umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka mengikuti siaran ini secara langsung dan mereka akan menerima kekuatan dari firman-Mu. Mereka akan menerima berkat-berkat dari firman-Mu. Sebab itu Engkau berfirman bagi kami semua. Kami terima firman-Mu dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat GPD El Asadai, Palem Semi, kembali pada hari ini menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian lewat renungan firman Allah dan ibadah yang kita ikuti bersama-sama pada hari ini, karena kita percaya bahwa bagi kita tempat itu tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Yang penting adalah di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan dengan hadiratnya ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Sebab itu mari saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat yang saya angkat, saya ambil di dalam kitab Mazmur 62. Ayat ini ayat yang sudah mungkin beberapa banyak kali kita membacanya, tapi saya mengajak kita untuk melihat Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita mungkin bisa siapkan alat tulis kita, atau kita mungkin bisa membuka Alkitab kita dan kita boleh mungkin lihat ayat-ayat bacaan kita. Saya ambil dalam kitab Mazmur dan kita akan mulai melihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita. Firman Allah berbunyi demikian: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ketiga: hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Baik, sampai di sana saja pembacaan firman Allah pada hari ini, dan kita akan melihat beberapa ayat yang ditulis oleh Raja Daud di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan kalau kita lihat keseluruhan ayat ini sebenarnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di mana Daud menceritakan tentang perasaannya, tentang pengalamannya, di mana kalau dia sebagai seorang raja yang sebenarnya segala sesuatu yang dia perlu, yang dia butuhkan itu sudah dengan sendirinya itu sudah tercukupi, karena dia seorang raja. Apapun yang dia minta, apapun yang dia kehendaki itu bisa datang kapan saja, dan itu tidak mungkin tidak tersedia sebagai seorang raja. Dia membutuhkan, mungkin apabila Daud ini akan berperang, dia membutuhkan persenjataan dan pasukan yang dimintanya itu pasti itu tersedia, pasti disiapkan, ya. Dan kalau mungkin Daud membutuhkan untuk dia pergi berperang, dia membutuhkan mungkin bahan makanan untuk dia pergi berperang, pasti juga apa yang dia butuhkan itu pasti disediakan, pasti itu disiapkan oleh orang-orang yang bekerja di bidangnya, yang sudah mungkin tentunya ditunjuk oleh negara untuk bertanggung jawab masing-masing di bidang itu, dan pasti itu akan dengan secepat mungkin, ya, itu bisa tersedia karena dia seorang raja. Apapun yang dia butuhkan, yang dia perlukan itu pasti akan disiapkan, pasti sudah tersedia. Termasuk apabila dia membutuhkan, bukan hanya membutuhkan tentaranya, persenjataannya untuk dia pergi berperang, atau apa yang dia logistiknya yang dia perlukan, makanan, minumannya, bahkan strategi-strategi yang dia perlukan, dia punya orang-orang sekitarnya untuk dia pakai, untuk dia jadikan orang-orang handal untuk bisa berperang, untuk dia bisa diskusi juga di sana, dia bisa sama-sama mungkin rundingkan lebih dulu strategi apa yang harus digunakan untuk dia bisa menang. Itu semua juga dengan sendirinya itu bisa tersedia karena dia seorang raja. Semua yang dia butuhkan
sekali lagi itu bisa tersedia kapanpun dia minta, itu pasti akan diadakan. Termasuk kita lihat apabila dia membutuhkan rasa aman, waktu dia pergi berperang, tentunya kita lihat ada orang-orang yang memang sudah disiapkan untuk ada di sekitar raja, untuk dia aman ketika dia harus berperang. Walaupun dengan pengalaman seorang Daud yang cukup luar biasa, firman Allah berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa, lebih banyak Daud. Tapi kita lihat apabila Daud membutuhkan rasa aman, itu tentunya dengan sendirinya sudah ada yang mengaturnya. Jadi kemanapun Daud pergi dan berada, itu ada orang-orang, ada mungkin bisa sebutkanlah, ada tentara, ada mungkin pasukan-pasukan yang elit yang memang selalu ada di dekat dia, menjaga supaya Daud ini aman ketika dia datang berperang atau ketika dia pergi berperang. Tetapi saudara bayangkan kalau ayat ini lain faktanya. Daud berkata, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak membanggakan kehebatannya. Karena Daud pada waktu itu dia menguasai, ya, luar biasa daerah dan wilayah di bawah kekuasaan Daud. Karena memang setiap kali Daud pergi berperang, kita lihat Tuhan percayakan kemenangan kepada Daud. Tuhan anugerahkan kemenangan kepada Daud. Tetapi kalau kita lihat di bagian ini pengalaman Daud ceritakan di sini itu berbeda. Dia tidak menceritakan kehebatan pasukannya, dia tidak menceritakan tentang kehebatan strateginya untuk dia berperang. Dia tidak menceritakan tentang kemampuannya untuk mendatangkan ribuan mungkin tentara, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu mungkin pasukan untuk dia bisa menang dalam pertempuran. Daud juga tidak menceritakan tentang kesombongannya untuk dia mungkin memamerkan semua persediaan makanannya yang cukup limpah pada waktu itu, karena dia menguasai sekian banyak wilayah dan kerajaan. Dan kita lihat ada tidak sedikit orang-orang, raja-raja yang sudah ditaklukkan oleh Daud. Setiap bulan mereka harus mempersembahkan upetinya kepada Daud. Bahkan setiap hari-hari tertentu atau ada acara-acara besar yang diadakan oleh Raja Daud, kita lihat Alkitab mencatat bahwa semua daerah, wilayah di bawah kekuasaan Daud itu tidak ada yang tidak datang mempersembahkan korban, mempersembahkan semua harta miliknya kepada Daud. Tapi dalam bagian ini Daud tidak menceritakan bagaimana kekayaannya, bagaimana logistiknya, bagaimana pertahanan untuk ekonominya. Dia tidak menceritakan itu. Bagaimana orang-orang yang menyediakan segala sesuatu sampai mungkin 3 bulan ke depan dia tidak kekurangan, 6 bulan ke depan Daud mungkin selalu ada dalam kecukupan, sampai beberapa tahun ke depan Daud tidak menceritakan tentang semua kemampuannya secara mungkin jasmani, secara materi untuk dia bisa hidup berapa lama ke depan ketika dia menjadi raja. Dan itu memang pada zaman dulu ketika raja-raja itu diketahui dia punya persediaan yang cukup banyak dan yang cukup besar di negaranya, maka dia menjadi raja yang ditakuti pada waktu itu. Tapi kita lihat dalam ayat ini Daud tidak mengangkat itu di Mazmur 62. Daud tidak mengangkat kekuatannya, Daud tidak mengangkat kemampuannya, semua apa yang dia miliki, pengalamannya bahkan tidak disinggung di sini. Hanya Daud berkata dalam ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Daud mengatakan kalimat selanjutnya, daripada nyala keselamatanku. Sedikit tidaknya kalau mungkin pada waktu itu ketika Daud menyampaikan mazmurnya, dan ada orang-orang yang dia banggakan, yang selama ini sudah banyak berjasa dengan Daud, ketika mendengarkan bahasa yang dikeluarkan oleh Daud bahwa ternyata Daud tidak memuji mereka yang selama ini sudah bertahun-tahun bersama dengan Daud, memberikan kemenangan kepada Daud. Katakanlah di situ mungkin ada orang-orang yang memang menjadi andalan Daud di situ, ya. Dalam Alkitab dikatakan dalam kitab Raja-Raja Samuel, setiap kali Daud berperang ada beberapa pahlawan, ada 3 pahlawan besar di situ yang memang selalu memberikan kepada Daud kemenangan, selalu menaklukkan musuh-musuhnya. Tapi kita lihat dalam bagian ini, ya, kalau saja orang-orang ini ada pada waktu itu, ya, mungkin orang-orang ini sedikit kecewa. Karena apa? Karena Daud tidak mengangkat, tidak memberitahu tentang kehebatan Daud. Ada orang-orang yang hebat di sekitar dia. Tetapi Daud berkata, ketika Daud ingin merasa aman, Daud berkata, hanya dekat dengan Allah saja dia merasakan ketenangan dan keamanan itu. Amin, saudara. Jadi kita lihat di hari-hari ini, memang kalau kita bicara soal keamanan dan kita bicara soal ketenangan,
maka ini sudah menjadi barang yang langka, barang yang mahal. Tidak peduli kita ini mengaku mungkin kita sudah pengalaman bertahun-tahun sebagai anak Tuhan, kita mungkin adalah jemaat yang sudah lama di dalam Tuhan dalam pelayanan, ya, iman kita sudah cukup kuat, kokoh. Ada juga kita berkata mungkin, oh saya kan pendeta, ya, kita mungkin hamba Tuhan. Jadi kalau ada situasi-situasi seperti ini kita tidak perlu khawatir. Jangan salah, tidak sedikit juga pendeta yang akhirnya ya memang itu sudah waktunya Tuhan, mungkin mereka harus kembali ke rumah Bapa di sorga. Kalau saudara ikuti setiap berita mungkin di catatan-catatan kita di WA dan lain sebagainya, kita jumpai mungkin ada mungkin lebih dari 20 mungkin di Indonesia ada pendeta-pendeta yang meninggal dengan berbagai macam penyakit. Dan jika dihubungkan dengan situasi yang sedang kita mungkin alami hari-hari ini, semuanya mungkin bisa masuk, ya, karena mungkin ada sedikit kekhawatiran berlebihan, sakitnya mungkin memang sudah ada sakit bawaan, tapi karena mungkin melihat sekeliling dan situasi memang semua merasakan situasi ini, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengalami. Jadi ketakutan berlebihan itu timbul dan membuat mungkin penyakit yang harusnya, ya, belum waktunya membawa kita kepada kematian, tetapi bisa sampai ke sana. Dan kita lihat ada beberapa memang di antara mereka, dan mungkin kita tidak bisa menyampaikan data-data yang akurat, tetapi memang hubungannya ada sangat erat karena memang situasi yang ada di hari-hari ini. Nah, hari-hari ini kita lihat ternyata kalau kita bicara ketenangan, semua kita jemaat atau hamba Tuhan kita perlu ketenangan. Kita perlu rasa aman. Dan firman Allah mengajak kepada kita hari ini, rasa aman, rasa tenang yang paling kita bisa pegang di hari-hari ini adalah bukan kita bicara kalau kita punya kekayaan, ya, bukan lagi kalau kita bicara kita punya uang yang banyak, atau kita mungkin berkata kita punya kedudukan, ya, yang cukup tinggi. Saudara lihat tadi siang mungkin kalau saudara perhatikan ada, atau mungkin beberapa hari yang lalu saudara boleh lihat mungkin beberapa postingan-postingan lewat WA. Saya mendapatkan itu ada satu pengacara yang terkenal, dia mengatakan bahwa ternyata dan mengakui juga, ya, bahwa ternyata memang semua yang manusia miliki itu adalah ternyata sia-sia dan tidak bisa menolong. Karena katanya sudah 20 sekian hari beliau tidak keluar rumah. Karena apa? Ya, semua kalau keluar masuk rumah tidak usah ditanya, ya, kendaraan yang beliau ini miliki itu mungkin miliaran rupiah. Tapi apalah guna? Tidak bisa digunakan apabila situasi seperti ini. Kita tidak bisa kemana-mana. Selain kita menunggu waktu sampai netral, sampai aman, sampai kondusif semuanya, kita harus ada di rumah. Nah, apakah kita di rumah kita aman? Apakah kita mungkin tidak keluar rumah aman? Saya beritahu kepada kita pada hari ini bahwa ternyata aman, rasa aman yang sebenarnya adalah kalau kita yakin bahwa kita ada dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Dekatlah dengan Tuhan. Ini rasa aman. Daud ini sendiri bersaksi. Raja Daud ini bukan orang yang kecil. Dia bukan orang biasa. Dia termasuk raja yang kalau ada pada hari ini, mungkin kalau kita lihat dia adalah raja yang paling agung, karena dia membawai semua kerajaan yang ada di dunia pada zamannya. Dan kita lihat Daud sendiri dia merasakan, dia bandingkan dengan keamanan, rasa aman yang dia miliki, ya, dengan mungkin semua apa yang dia capai selama ini, itu tidak cukup. Daud tidak berkata demikian. Dia berkata ternyata hanya, kalau bahasa kita lihat muncul di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya, atau mungkin bahasa lain adalah hanya satu-satunya, ya, tempat yang paling tenang, yang paling aman, yang paling damai adalah kalau kita ada dekat dengan Tuhan, atau kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan saja, ayat ini katakan, itu Daud merasa tenang. Apalagi kalau kita sebagai orang percaya, kita bukan cuma dekat dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mestinya kita harus tenang, kita harus aman, ya. Walaupun mungkin tetap setiap anjuran pemerintah yang kita terima, kita tetap mengikuti semuanya, dan kita mungkin tetap banyak postingan-postingan kita bisa ikuti situ yang baik untuk dijadikan panduan bagi kita, untuk kita bisa juga
membantu secara jasmani untuk mungkin kita bisa ada rasa aman. Tetapi apakah itu cukup? Ya, apakah dengan persiapan yang kita miliki itu memadai? Saya rasa itu masih tidak cukup, karena kalau kita mungkin bisa punya uang, kita bisa beli masker, kita bisa beli mungkin hand sanitizer, dan kita bisa beli barang-barang yang bisa mengamankan mungkin rumah kita atau diri kita atau kendaraan kita. Tapi kalau yang tidak punya uang, saya keluar, saya lihat di luar sana ada berapa banyak orang yang apa adanya. Jangankan beli masker, beli makanan untuk dia hidup saja itu setengah mati. Jadi kita lihat kembali bahwa ternyata di hari-hari ini rasa aman, rasa tenang itu mahal harganya. Dan kalau kita ingin membelinya mungkin di zaman sekarang ini ya, coba kita lihat. Sekarang satu dus masker itu berapa duit? Dulu mungkin 70.000, ada yang bilang 50.000, ada yang 25.000, tergantung mungkin berapa banyak jumlahnya. Tapi sekarang kenapa menjadi seratusan ribu ya harganya? Karena apa? Kita lihat, karena semua orang membutuhkan. Artinya kita lihat bahwa rasa aman itu memang mahal sekarang ini. Tapi firman Allah pada pagi hari ini sampaikan kepada kita, rasa aman yang gratis itu ditawarkan kepada kita adalah kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, ini rasa aman yang bukan saja di bagian luarnya, tapi sampai ke bagian kita. Ada jaminan. Daud berkata di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud ini bukan asal bunyi ya, tanpa pengalaman, tanpa mungkin dia melalui hal-hal yang dahsyat. Daud ini bukan orang biasa. Daud ini dikatakan tangannya ini sudah berlumuran darah, karena memang sudah terlalu banyak yang dia tewaskan dalam peperangan. Tapi kita lihat dari semua pengalaman-pengalamannya, ternyata dengan semua orang-orang yang dia percaya, semua orang-orang yang diandalkannya, tetap ketika dia rasakan kalau dia boleh ada sampai hari ini, Tuhan percayakan dia menjadi raja, dia memimpin berapa banyak kerajaan, dia menaklukkan berapa banyak wilayah daerah pada waktu itu, dan dia rasakan ini semua dia alami karena Tuhan ada bersama dengan dia, Tuhan dekat dengan dia. Pada hari ini saya tawarkan satu tawaran yang sederhana buat kita. Sudah waktunya untuk kita dekat dengan Tuhan. Kalau mungkin ada yang berkata, kita kan sudah percaya kepada Tuhan, mungkin yang diperlukan adalah tambahkan lagi kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan memang setiap hari dia tangannya terbuka untuk dia mau datang mendekatkan, kita mau datang mendekatkan diri kepada dia. Jadi selalu kapanpun hatinya siap untuk menerima kita apa adanya. Mari kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan minta tanpa sadar, waktu yang diizinkan untuk kita harus sama-sama mungkin itu dialami oleh seluruh negara yang ada di dunia. Kita diminta oleh setiap pemerintah, setiap pimpinan di negara masing-masing untuk kita tinggal di tempat kita masing-masing. Kita percaya bahwa kalau kita boleh tinggal di tempat kita masing-masing, kita boleh ada di rumah, kita mungkin merasakan ada ketenangan. Tetapi kalau kita ada dekat dengan Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, kita rasakan indahnya kita dekat dengan Tuhan. Kita akan merasakan, di sini dikatakan kalau kita dekat dengan Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, kalau dekat dengan Tuhan kita ada melihat keselamatan. Ada keselamatan, hanya dekat Allah saja. Kalau dekat dengan Allah, kita lihat yang pertama, ada dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita alami ketenangan yang sesungguhnya, ketenangan dari luar dan ketenangan dari dalam. Kalau kita lihat, kalau mungkin yang kita gunakan sekarang ini itu hanya untuk keamanan, ya, ketenangan untuk di bagian luarnya. Tetapi apakah hatimu bisa tenang? Ya, saudara mungkin lihat di beberapa juga postingan yang ada di WA dan juga di Facebook. Saudara lihat ada orang terkaya, salah satu orang terkaya di Brasil kalau saya tidak salah, atau di Eropa, itu menjatuhkan atau bunuh diri dari lantai 50 ya apartemennya, menjatuhkan diri ke bawah karena apa? Ketika dia lihat ya saham-sahamnya itu sudah berguguran di mana-mana, termasuk mungkin dia lihat saham yang dia miliki itu sudah begitu rendah sekali ya, turun sekali, dan yang dia bisa lakukan adalah dia mengakhiri hidupnya. Tapi saya percaya sebagai orang percaya kepada Tuhan itu tidak boleh kita lakukan. Ketika ada hal-hal yang membuat kita mungkin sudah rasa ada kegelisahan, tidak ada ketenangan, dekatlah dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita rasakan ada ketenangan. Batin kita tenang, hidup kita tenang.
Jiwa kita tenang karena apa? Karena Tuhan yang menenangkan. Karena Tuhan ada di dalam kita, bukan cuma ada dekat dengan kita. Yang kedua, ada di ayat yang kedua, daripadanya lah keselamatanku. Dimanapun kita pergi berada, saya percaya untuk anak-anak Tuhan, umat Tuhan, ada jaminan keselamatan bagi kita. Amin saudara. Kita memang perlu menjaga diri kita, tetapi lebih dari itu, hati kita angkat kepada Tuhan. Tuhan, kalau kami dekat dengan Engkau, ternyata bukan cuma rasa aman yang kami miliki, tetapi ada keselamatan yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Bukan sampai di situ saja, tapi ayat yang ketiga dikatakan, hanya Dialah gunung batuku. Kita lihat, hanya Tuhan gunung batu kita. Batu kita lihat itu satu benda yang keras, yang kuat. Ya, kalau ayat ini diangkat oleh Daud, ini kalau kita mungkin satu waktu datang ke Israel, kita akan lihat ternyata di seputar wilayah yang ada di Israel, kita akan jumpai di sana ada batu-batu yang begitu kuat, yang begitu kokoh, dan hanya dengan mungkin alat bantu yang besar, yang baik, yang bisa meledakkan gunung batu ini, karena begitu kokohnya, begitu kuatnya. Dan ini mungkin yang diambil gambaran oleh Daud. Daud berkata bahwa hanya Dialah gunung batuku. Itu artinya adalah pertahanan kita, ya. Tuhan kita bukan cuma kalau kita dekat dengan Dia kita merasakan ada ketenangan, ada kejaminan keselamatan, tapi kita lihat ada benteng, ya, ada gunung batu, ya. Menjadi ayat ini katakan hanya Dia gunung batuku. Ada gunung batu yang menyelamatkan kita, yang menjaga kita, ya, yang membentengi kita. Ada gunung batu. Dan ayat yang ketiga katakan kota bentengku. Ternyata kita lihat kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan rasakan bahwa Tuhan membentengi hidup kita dengan gunung batu. Dia membentengi hidup kita dengan gunung batu yang sangat kuat, sehingga tidak ada satu kekuatan yang melebihi kekuatan ini yang bisa menjebol pertahanan kita, sehingga kita harus ditimpa dengan hal-hal yang menyulitkan kita sampai membawa kepada kematian, penyakit, virus yang ada sekarang ini. Tetapi kita lihat semua hal itu, kalau kita ada dekat dengan Tuhan, itu tidak akan sampai kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan berjanji, Dia adalah kota benteng kita, gunung batu kita, kota benteng kita, dan Dia ada keselamatan kita sekalian. Sebab itu, mari sebelum kita datang dalam doa kita kepada Tuhan, mari saya pastikan pada hari ini, dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari tetap angkat iman kita, angkat hati kita. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia yang jamin hidup kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia yang pelihara hidup kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan lihat, apalagi kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan rasakan semua akan berjalan dengan lancar, semua akan tetap berjalan dengan baik. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan hidup ini sampai segala sesuatunya berakhir, dan kita akan lihat sampai kita boleh kembali bertemu, berjumpa di rumah Tuhan untuk muliakan, agungkan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Karena Tuhan janji memang Dia akan beserta dengan kita sampai akhir zaman, bahkan sampai kesudahan alam. Kita mau datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kita menyanyikan pujian Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dan kita mau datang, kita tetap mau hidup dekat dengan Dia. Kita hidup untuk Dia, dan kita akan rasakan pertolongannya ajaib bagi kita. Haleluya. Kita mau datang dalam doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup
kepada kami dengan jemaat-Mu. Walaupun jemaat-Mu sekalian berada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa dan dahsyat bagi kami. Berkati kami semua pada hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang sukar ini. Tambahkan iman kami Tuhan. Dan Tuhan tambahkan Tuhan, keyakinan kami, percaya kami bahwa kalau kami dekat dengan Engkau, kami akan merasakan bahwa ada ketenangan, ada jaminan keselamatan. Bahkan kami boleh merasakan Tuhan, kami ada kekuatan karena kami akan melihat ada gunung batu. Seperti gunung batu, pertolongan Tuhan datang bagi kami. Dan yang terakhir kami boleh merasakan ada benteng yang membuat kami aman, membentengi kami. Ada kota benteng kami yang teguh adalah Tuhan kami Yesus Kristus, yang ada bersama dengan kami, yang berjanji untuk menyertai kami. Dan kami percaya janji itu akan Tuhan genapi pada hari-hari yang ada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada di atas semua umat-Mu Tuhan. Setiap keluarga umat-Mu, pekerjaan dan usaha-usaha mereka, kami percaya tetap akan berjalan Tuhan. Bagaimana Tuhan beri hikmat kepada kami, bagaimana caranya Tuhan beri kesanggupan kepada kami, kemampuan untuk semua Tuhan dapat terus berjalan. Tapi kalau mungkin yang tidak bisa berjalan dan dijalankan, kami percaya Tuhan punya cara untuk memelihara kami dan umat-Mu. Selain usaha pekerjaan umat-Mu, Engkau tetap memberkati kesehatan, kekuatan umat-Mu Tuhan. Karena kalau kami dekat dengan Engkau, kami percaya Engkau yang menjamin kekuatan kesehatan kami. Rasa aman tubuh jiwa roh kami alami kalau kami dekat dengan Engkau. Dan kami percaya juga Tuhan, selain Tuhan kami berdoa kesehatan, kekuatan kami, keperluan kami selalu tercukupi, selalu Tuhan cukupkan selama ada beberapa waktu ke depan Tuhan. Kami berdoa perekonomian dunia dan Indonesia belum stabil, tapi kami percaya tetap Engkau bersama dengan kami Tuhan, bersama dengan anak-anak kami semua, dengan segala kebutuhan mereka. Walaupun mereka tidak di sekolah, tetapi setiap hari mereka tetap ada kegiatan-kegiatan. Tetap sehat-sehatkan anak-anak kami Tuhan, semuanya supaya kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Anak-anak kami yang belum ada di bangku sekolah juga Tuhan, di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, tetap Engkau menyertai mereka. Tetap Tuhan, daya tahan tubuh mereka ada, Tuhan tambahkan kepada mereka Tuhan. Selain mereka harus ada mungkin makanan yang dimakan, minuman yang mungkin vitamin yang harus mereka minum, tapi kami percaya ada Tuhan juga yang setia menemani anak-anak kami ya Tuhan. Bahkan kalau dia di antara umat-Mu, anak-anak mereka mungkin belum lahir, tapi kami percaya Tuhan tetap Tuhan menyertai mereka, menyertai anak-anak ini Tuhan, sampai mereka bisa lahir dengan selamat dan kami boleh memuliakan Engkau. Itulah pertolongan Tuhan atas kami Tuhan. Keluar masuk kami rumah umat-Mu Tuhan, di rumah-rumah kami, dalam semua aktivitas kami. Kami percaya karena memang harus kami tetap berjalan Tuhan dengan semua Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya keamanan dari Tuhan, ketenangan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan terus ada bersama dengan kami. Karena keamanan, rasa aman yang kami yakini ada bersama dengan kami. Bahkan sukacita dari Tuhan itu dapat mengerjakan satu kesembuhan, kesehatan bagi kami yang cukup luar biasa, sampai kami bisa melalui masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami semua. Dan akhirnya kami tetap berdoa kepada Tuhan, berkat-Mu ada di atas Tuhan juga bangsa kami Indonesia, selain di atas semua umat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bangsa kami Indonesia sedang kesulitan. Presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, bahkan semua Tuhan jajaran yang ada di pusat, daerah, kota, kabupaten, kecamatan, sampai kepada desa, dusun sekalipun, tetap Engkau menyertai. Dan juga Tuhan Engkau memberkati biar boleh bersinergi satu dengan yang lain. Semua upaya yang dikerjakan untuk memutus mata rantai daripada penyakit atau virus ini, COVID-19 ini, Tuhan kami percaya Engkau akan bantu pemerintah kami dengan kekuatan, hikmat, kesanggupan. Apalagi Tuhan untuk membiayai semua biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah. Tuhan adakan semua dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan berkati negara kami, jangan Kau permalukan negara kami. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih keluarga saudara kami, orang tua kami, adik kakak kami, om tante kami, ponakan sepupu kami di mana mereka berada, keluarga dekat jauh, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa serta seluruh keluarga besar Jemaat GBD El Sadai Palu Sudiri Bukarawaci Utara dalam berkat-Mu yang luar biasa. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dan kami akan terima berkat-Mu pada hari ini. Biarlah berkat rahmat anugerah yang hanya datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus,
akan tinggal Dia menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha, kedatangan Yesus kembali. Terima kasih, mengucap syukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tetap kuat dan kita tetap semangat, dan kita percaya badai ini akan cepat berlalu, akan segera berlalu, dan kita akan rasakan kembali pembelaan dan pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan akan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan.